Wali nikah adalah seseorang yang mewakili kekuasaan untuk mengakad nikahkan seorang perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Peran wali dalam pernikahan sangatlah penting karena merupakan rukun dari nikah. Wali calon mempelai perempuan yang akan menikahkan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah seorang laki-laki, yang kedua beragama Islam, yang ketiga sudah balik atau dewasa, yang keempat mempunyai hak perwalian, yang kelima tidak sedang terdapat halangan perwalian, dan yang terakhir adalah tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang selanjutnya adalah saksi nikah, yaitu saksi nikah adalah satu rukun nikah, maka tidak sah bila pernikahan tanpa adanya saksi. Saksi dalam akad pernikahan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah 2 orang laki-laki, yang kedua beragama Islam, yang ketiga dewasa atau baligh, yang keempat berakal, yang kelima melihat dan mendengar, yang keenam memahami bahasa yang digunakan dalam akad, yang ketujuh tidak sedang mengerjakan ihram, haji atau umroh, dan yang terakhir adalah hadir dalam ijab qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safahila dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam wali, yaitu wali gaib dan wali hakim. Pertama ialah wali gaib. Sebaiknya perempuan yang akan dinikahkan dihadiri walinya. Sejauh wali tersebut dapat datang ke tempat akad pernikahan. Disunahkan wali dari yang dekat dengan nasab keturunannya atau didahulukan dari kerabat jauh. Apabila wali yang dekat itu gaib atau tidak hadir, perempuan yang akan menikah itu boleh dinikahkan oleh hakim karena wali yang gaib itu masih tetap wali, belum berpindah kepada wali yang lebih jauh hubungannya. Yang kedua ialah wali hakim. Wali hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila ada pertentangan di antara wali-wali dan bila mana walinya tidak ada dalam pengertian ada yang mati atau hilang atau karena gaib. Oke, saya akan menjelaskan syarat-syarat yang benar saat melafalkan ijab. Yang pertama adalah proses pelafalan ijab tidak menggunakan kalimat-kalimat sindiran. Dan yang kedua, pengucapan ijab hendaknya langsung dilakukan oleh wali ataupun orang yang mewakilinya. Yang ketiga, tidak menambahkan persyaratan khusus saat pelafalan berlangsung. Dan yang keempat, tidak adanya keterikatan dengan waktu tertentu, contohnya nikah kontrak. Sementara syarat qabul yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kalimatnya harus sama dengan apa yang disebutkan atau apa yang dilafazkan pada saat ijab. Dan yang kedua adalah hendaknya langsung diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Dan yang ketiga, nama calon mempelai wanita harus disebutkan lengkap. Dan yang keempat, tidak menambahkan persyaratan khusus saat pelafalan berlangsung. Yang kelima, tidak ada keterkaitan dengan waktu tertentu, contohnya nikah kontrak. Dan yang keenam adalah tidak diselingi dengan kalimat apapun yang bisa merubah makna dari ijab qabul tersebut. Mahar dikenal sebagai mas kawin ataupun pemberian laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya di saat akad nikah berlangsung, berupa sejumlah benda ataupun barang sesuai dengan kemampuan suami ataupun laki-laki tersebut. Memberikan mahar bagi laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya adalah wajib. Tetapi hal ini tidak menjadi rukun nikah. Apabila mahar tidak disebutkan pada waktu akad nikah, maka pernikahan itu akan tetap sah. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa mahar terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah mahar musamma. Mahar musamma adalah mahar yang telah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau adalah mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Sebaliknya, yang kedua adalah mahar mitsil, yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga dekat. Nah, untuk ukuran mahar dalam pernikahan, ulama sepakat bahwa tidak ada ketentuan hukum yang pasti tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batas minimalnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan. Justru, mahar yang ringan dan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki memberi berkah dalam kehidupan suami istri dan menunjukkan kemurahan hati perempuan. Hukum walimah.
Walimah dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat, ada yang berpendapat wajib dan juga sebagian mengatakan boleh-boleh saja. Artinya, jika dilaksanakan akan sangat baik, dan jika tidak dilaksanakan tidak ada dosa baginya. Syarat wajib menghadiri walimah. Menghadiri acara walimah jika diundang adalah wajib, berdasarkan ketentuan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Berikut syarat wajib menghadiri walimah. 1. Undangan walimah harus bersifat umum bagi semua keluarga, tetangga, atau teman-teman satu pekerjaan, baik kaya maupun miskin. 2. Undangan disampaikan sendiri secara lisan, tulisan, atau dapat memutus orang lain. 3. Dalam walimah tidak ada yang merasa diremehkan. Semua harus ditempatkan dalam derajat yang sama. 4. Dalam pesta walimah tidak diperankan ada perbuatan kemungkaran seperti minum-minum atau hiburan lain yang dilarang agama. 5. Menghadiri undangan harus pada hari pertama walimah itu dilaksanakan. Dan terakhir, yang mengundang walimah harus Islam. Jika bukan orang Islam, menghadirinya tidaklah wajib. Di sini saya akan menjelaskan hikmah walimah. Melaksanakan walimah dalam sebuah pernikahan mengandung hikmah sebagai berikut. Yang pertama ialah membangun kebersamaan dan keakraban. Walimah memberi pelajaran bahwa betapa penting kebersamaan dan kekerabatan antara satu dan lainnya. Islam mensyariatkan walimah tidak sekedar hura-hura, namun menjadi pelajaran bahwa hidup adalah penuh perbedaan. Yang kedua ialah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walimah pada dasarnya adalah tasyakuran atas rahmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan dua pasang insan yang saling mengasihi untuk hidup bersama membangun mahliga rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Yang ketiga ialah ilan terhadap tetangga dan kerabat. Walimah biasanya diadakan dengan mengundang sanak keluarga yang terdekat, teman sejawat atau sekerja, atau orang-orang yang ada berhubungannya dengannya. Semua itu dimaksudkan untuk tujuan mengumumkan bahwa laki-laki dan perempuan itu telah resmi menikah. Walimah bertujuan untuk menghindari prasangka-prasangka buruk. Jadi itulah tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.